Tidak ada yang bisa hidup tanpa makanan, maka menjaga ketersediaan pangan adalah tanggung jawab bersama. Kami akan mempresentasikan materi terkait ketahanan pangan global dalam upaya memastikan bahwa semua orang mendapatkan makanan yang cukup, aman, dan bergizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami dari kelompok 4. Dengan saya Dina Nagiani, saya Saudara Nelvalia, saya Ulfa Aisyah. Harapannya, materi yang akan kami sampaikan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Slide kedua menjelaskan mengenai ringkasan tantangan besar di sektor pertanian global dalam 40 tahun ke depan. Yang pertama, ketergantungan pangan. 100% populasi dunia bergantung pada sektor pertanian untuk memenuhi nutrisi. Yang kedua, pertumbuhan populasi. Planet ini akan bertambah sebanyak 2 miliar orang. Yang ketiga, permintaan konsumen. Lebih dari 3 miliar konsumen di negara berkembang akan menuntut pangan dengan jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih tinggi. Yang ketiga, target produksi. Output pertanian harus meningkat sebesar 70% dibandingkan dengan tingkat produksi pada tahun 2005 hingga 2007. Yang keempat, tantangan historis. Produksi pangan yang harus dicapai dalam 40 tahun ke depan setara dengan total akumulasi produksi pangan selama 10.000 tahun sejarah manusia. Slide ketiga menjelaskan mengenai transformasi pertanian di Afrika. McKinsey menunjukkan bahwa pertanian di Afrika dapat berkembang melalui model yang menyeluruh dan bisa diperluas. Contohnya di Maroko, Ghana, Ethiopia, Mozambik, dan juga Zambia. Nah, program ini berfokus pada peningkatan ketahanan pangan, pendapatan petani kecil, serta pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, tiga model utama yang digunakan. Yang pertama adalah intervensi rantai nilai melalui investasi swasta. Lalu yang kedua yaitu koridor infrastruktur. Hal ini untuk menarik investasi baru. Yang ketiga yaitu fasilitasi kebijakan, yaitu melalui dukungan dari pemerintah. Selanjutnya, slide keempat yaitu mengenai kemitraan masih terfokus di ujung rantai nilai. Saat ini, kebanyakan kemitraan hanya berfokus di awal atau di akhir dalam proses pertanian, sehingga belum menyeluruh kepada seluruh rantai nilai. Nah, masih ada banyak hambatan di bagian produksi, seperti akses pasar lemah, distribusi mahal, sulit kredit, teknologi rendah, dan hasil panen yang rendah pula. Oleh karena itu, dibutuhkan model kemitraan yang masuk ke seluruh proses produksi. Selanjutnya, slide kelima menjelaskan mengenai bagaimana donor melibatkan sektor massa dalam rantai nilai pertanian melalui dua model utama bantuan produksi petani. Yang pertama, mitra pelaksana. Sebagai aktor kunci dalam modul ini, donor memberikan hibah atau kontrak kepada mitra pelaksana seperti LSM. Nah, peran mereka itu meliputi koordinasi, yaitu mengatur kontrak pengguna akhir dengan pembeli, atau lokal atau global juga. Nah, lalu yang kedua, pengembangan, yaitu memberikan bantuan teknis dan juga membangun asosiasi bagi para petani. Nah, adapun juga kelemahan. Meskipun berpusat pada petani kecil, terdapat pertanyaan mengenai keberlanjutan model ini setelah pendanaan donor berakhir. Lalu yang kedua adalah sektor swasta, agregator sebagai aktor kunci. Donor memberikan kontrak langsung kepada sektor swasta untuk bertindak sebagai agregator atau pengumpul. Karakteristiknya ada beberapa macam. Yang pertama adalah aliran dana. Dana donor digunakan untuk membantu sektor swasta dalam mendapatkan hasil produksi dari petani kecil. Yang kedua, bentuk agregator. Bisa berupa pemroses hasil tani, gudang-kewirausahaan, asosiasi, dan juga peternakan komersial atau pusat layanan yang lainnya. Yang ketiga adalah tantangan. Isu utama dalam model ini adalah kelayakan ekonomi, pengawasan kontrak, dan juga kelangkaan pengusaha yang berkualifikasi. Jadi di slide ini menjelaskan dua model utama pendampingan petani. Model yang pertama yaitu mitra pelaksana sebagai aktor utama. Alur yang ke-1 ada donor memberi dana ke mitra pelaksana. Yang kedua, mitra ini melatih petani, membantu organisasi petani, dan menghubungkan ke pasar. Yang ketiga, sektor swasta hanya sebagai pembeli atau penyerap hasil. Yang keempat, jika perlu ada dukungan pembiayaan tambahan. Fokus pada model ini adalah membantu petani dari sisi sosial atau teknis.
Masalah di model ini sering bergantung pada donor. Kalau proyek selesai, belum tentu berlanjut. Model yang kedua, ada sektor swasta sebagai agregator atau pengepul utama. Alurnya yaitu yang ke satu, donor bekerja sama langsung dengan perusahaan. Yang kedua, perusahaan membeli hasil dari banyak petani kecil, mengorganisir mereka, kadang memberi input, pelatihan, dan lain-lain. Yang ketiga, petani menjual hasilnya ke perusahaan tersebut. Fokus pada model ini, sistem bisnis market driven. Tantangan di model ini harus benar-benar menguntungkan secara ekonomi. Perlu pengawasan kontrak, tidak hanya banyak pelaku usaha yang mampu menjalankan model ini. Di slide selanjutnya ada berbagai jenis model agregasi. Yang pertama ada input, yaitu penyediaan benih, pupuk, dan alat, biasanya oleh agro dealer. Yang kedua produksi atau upstream, yaitu petani menanam dan memproduksi hasil. Yang ketiga pengumpulan dan penyimpanan, yaitu petani menanam dan memproduksi hasil. Yang keempat ada mainstream atau bagian tengah sistem, yaitu menghubungkan semua proses di atas ke pasar. Slide selanjutnya yaitu contoh nyata Frigogen. Ini contoh penerapan model sektor swasta. Masalah awalnya petani kecil, miskin, produksi tidak konsisten, sulit menjual hasil panen. Solusi oleh perusahaan yaitu memberi input dan pelatihan, menyediakan kredit, membuat pusat pengumpulan, membeli hasil panen, menjamin harga atau pendapatan. Jadi perusahaan mengontrol dari hulu sampai hilir. Di banyak negara berkembang, tantangan utama dalam sebuah pembangunan bukan sekedar dari modalnya saja, melainkan adanya kesenjangan keterampilan dan kewirausahaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ada 3 model pelatihan yang dapat dilakukan. Yang pertama, model kelas tradisional atau teoritis. Pelatihan ini biasanya dilakukan di sekolah teknik maupun universitas untuk mendapatkan sertifikat maupun diploma. Namun, seringkali model pelatihan ini dianggap terlalu akademis dan memiliki dampak yang kecil terhadap usaha kecil dan menengah. Faktanya juga, ingatan materi atau recall rate hanya sebesar 10% setelah 3 bulan pelatihan. Yang kedua, ada model factory. Model ini menggabungkan teori dengan praktik langsung. Nah, model factory ini merupakan opsi yang paling scalable dan sangat efektif untuk melatih dan mengembangkan bisnis yang sudah ada. Yang ketiga, ada dukungan end-to-end. Model ini menggunakan metode field and forum yang mencangkup bimbingan berkelanjutan atau mentoring hingga akses ke peluang pembiayaan. Meskipun sangat efektif untuk menciptakan peluang pengusaha baru, namun model ini tetap memerlukan biaya yang besar. Di Indonesia sendiri, ada kemiripan nih dengan model end-to-end pada program pemerintah, yaitu Kementerian Pertanian Republik Indonesia, yaitu Petani Milenial dan Sekolah Lapang Pertanian. Program tersebut dibuat untuk memberdayakan generasi muda di bidang pertanian. Alih-alih hanya duduk di kelas saja, di sini petani didampingi secara langsung untuk mengatasi masalah nyata seperti teknik menanam hingga akses ke pasar, yang nyatanya jauh lebih efektif dibandingkan kelas seminar. Salah satu instrumen yang paling inovatif dalam menyebarkan efisiensi produksi adalah model factory. Pendekatan ini sangat teknis dan mendalam melalui 4 pilar utama. Yang pertama, konsep pembelajaran yang aktif melalui konsep hearing, seeing, and doing, agar kualifikasi peserta teruji secara praktis. Yang kedua, transformasi lini produksi. Peserta terlibat dalam pelatihan intensif untuk mengubah lini produksi dari kondisi saat ini atau current state yang tidak efisien menjadi kondisi masa depan atau future state yang lebih optimal. Yang ketiga, simulasi real dan pemetaan. Peserta melakukan manufaktur produk nyata dan memetakan seluruh aliran nilai atau value stream, baik aliran material maupun informasi secara detail. Yang keempat, ada showcase praktis. Fasilitas ini menjadi etalase hidup yang menunjukkan seluruh elemen sistem produksi yang efisien yang dapat menjadi contoh nyata bagi pelaku industri. Ada kesimpulan nih yang dapat kita ambil. Yang pertama, peluang sektor swasta. Keterlibatan sektor swasta menawarkan peluang nyata bagi perubahan secara berkelanjutan dan dampak sosial yang lebih luas. Selain itu, ada bukti-bukti keberhasilan dari model-model kemitraan yang ternyata berhasil bekerja di lapangan. Contohnya kasus Frigogen di Kenya. Ada 3 tantangan yang perlu kita waspadai untuk memastikan keberhasilan ekonomi secara jangka panjang. Yang pertama, penilaian ekonomi yang akurat. Kejujuran dalam menilai profitabilitas agar ekosistem bisnis tetap stabil dan bertahan secara jangka panjang. Yang kedua, manajemen kontrak. Pengawasan secara ketat
terhadap manfaat sosial bagi masyarakat. Yang ketiga, dibutuhkannya inovasi terbaru. Kita butuh model-model yang lebih inovatif untuk mencetak pengusaha yang tangguh untuk negara-negara berkembang.